Assalamualaikum, halo sobat mahasiswa yang baik hatinya. Jumpa lagi dengan saya si Bejo Muhammad Fawian. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa jenis kesalahan umum dalam penulisan skripsi. Insya Allah materi ini akan memudahkan Anda dalam menulis skripsi. 3 jenis kesalahan umum dalam penulisan skripsi antara lain. Pertama, kesalahan layout atau format. Kedua, kesalahan isi atau materi. Ketiga, kesalahan redaksi atau kebahasaan. Format halaman penulisan skripsi dapat berbeda di setiap perguruan tinggi, namun pada umumnya menggunakan aturan penulisan berikut. Kertas ukuran A4, margin atas 4 cm, margin bawah 3 cm, margin kiri 4 cm, margin kanan 3 cm, spasi paragraf untuk abstrak, daftar isi, daftar pustaka 1. Spasi paragraf 2, jenis huruf Times New Roman. Ukuran huruf paragraf 12 px. Ukuran huruf judul bab 14 px, bold, huruf kapital. Ukuran huruf subjudul 12 px, bold. Contoh kesalahan layout, ketidakkonsistenan pada margin, spasi atau ronggak, jarak antar kata, penanda paragraf baru, jenis huruf, ukuran huruf, letak gambar dan captionnya, letak tabel dan captionnya. Contoh kesalahan format cover skripsi. Margin atas kurang dari 4 cm. Bahasa asing belum dimiringkan. Paragraf judul belum 1 spasi. Tidak ada penyingkatan dalam judul. Penulisan keterangan skripsi belum sesuai edaran dalam hal penulisan huruf dan penulisan gelar. Penggunaan logo belum sesuai edaran karena masih disertai teks IAIN. Tidak perlu ada kata tahun. Margin bawah lebih dari 4 cm. Contoh format cover skripsi yang benar dari perguruan tinggi IAIN Pekalongan. Daftar isi dimulai dari halaman judul sampai lampiran dan diketik 1 spasi. Perhatikan kerapian dan konsistensinya. Contoh kesalahan isi atau materi. Paragraf pertama dalam LBM dimulai dari topik yang jauh dengan judul. LBM tidak disertai studi pendahuluan, alasan, dan tujuan penulisan skripsi. Pengorganisasian paragraf yang belum tepat. Kalimat tidak dapat dipahami atau bermakna ganda. Definisi atau pernyataan tidak benar. Judul deskripsi teori dan jumlah subbab deskripsi teori belum disesuaikan dengan jumlah variabel penelitian. Tinjauan terhadap penelitian yang relevan belum menyebutkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Gagasan atau analisis tidak diperkuat data, dasar teori, argumentasi, dan ilustrasi. Gambar, tabel tidak jelas koordinat tanpa nama, judul. Menyajikan gambar atau tabel tanpa kajian atau ulasan. Salah pengurutan bab, subbab, tabel, dan gambar. Abstrak tidak mengakomodasi isi skripsi. Sumber kutipan tidak sesuai dengan daftar pustaka. Latar belakang masalah upayakan dengan memulai mendeskripsikan topik yang tidak terlalu jauh dengan judul. Gunakan bahasa sendiri dan sebaiknya pada paragraf pertama LBM tanpa ada kutipan. Bagian latar belakang masalah belum menyertakan studi pendahuluan sehingga terkesan gagasan dan data yang disajikan hanya sebagai persepsi. Narasi kebaruan penelitian belum disertakan. Pada subbab rumusan masalah dan tujuan penelitian sebaiknya dibuat kalimat pengantarnya terlebih dahulu sebelum rincian item rumusan masalah dan tujuan penelitiannya. Untuk kalimat tujuan penelitian sebaiknya gunakan kata kerja untuk mendeskripsikan dan menganalisis atau sesuaikan dengan rumusan masalahnya dan kalimat harus jelas tidak ambigu. Kegunaan atau manfaat praktis sebaiknya dirinci. Bagi peneliti selanjutnya, bagi guru atau pendidik dan bagi pihak yang terkait. Ketentuan redaksi skripsi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia baku. Kalimat yang dibuat harus lengkap minimal ada subjek predikat objek dan atau keterangan. Satu paragraf terdiri dari minimal 2 kalimat, yakni kalimat inti dan kalimat penjelas.
Contoh kesalahan redaksi: salah ketik, salah menuliskan kata bentukan, kalimat tanpa subjek atau tanpa predikat, kalimat belum selesai, kalimat terlalu panjang, penggunaan spasi dan tanda baca tidak tepat, penggunaan kata depan atau awalan, di dan ke, yang tidak tepat, penggunaan kata ganti orang pertama dan kedua belum diganti kata penulis. Contoh kesalahan redaksi yang lain: penggunaan huruf besar, kecil tidak konsisten atau tidak sesuai ketentuan. Penggunaan kata sambung tidak tepat. Tidak memperhatikan penulisan variabel atau kalimat matematika dalam teks miring. Penulisan istilah asing yang tidak tepat. Penulisan angka dalam teks yang tidak tepat. Kata yang digunakan bukan kata baku. Contoh kesalahan redaksi: penggunaan kata saya dalam penulisan skripsi diganti dengan kata penulis. Kata ikut turut adalah kata yang fungsi dan maknanya bermiripan, pakai salah satu saja. Gunakan kalimat yang lengkap dan efektif. Kata sehingga tidak perlu didahului koma. Penggunaan kata di sebagai awalan penulisannya digabung. Penulisan terima kasih dipisah karena termasuk kata majemuk. Penggunaan kata di sebagai kata depan penulisannya dipisah. Penulisan gelar seseorang harus hati-hati dan perhatikan kaidah penulisan gelar. Penulisan kata penghubung korelatif, contohnya kata sebagai sebaiknya tidak ditulis di awal kalimat. Contoh penulisan footnote yang tidak benar. Judul untuk footnote yang sumbernya dari buku seharusnya ditulis miring, sebelum kurung buka tanpa koma. Penulisan halaman hanya ditulis kecil. Di akhir nomor halaman diakhiri tanda titik. Contoh penulisan kutipan langsung panjang yang salah. Kutipan langsung panjang adalah jika kutipan lebih dari 5 baris. Penulisan kutipannya dipisahkan dari paragraf sebelumnya. Ditulis satu spasi, tidak dituliskan di antara tanda petik rangkap. Tetap diletakkan dengan jarak 1 cm dari tepi kiri dan tepi kanan paragraf sebelumnya. Contoh penulisan kutipan langsung pendek yang penulisannya salah. Kutipan langsung pendek adalah kutipan berbentuk prosa yang panjangnya tidak lebih dari 5 baris dimasukkan sebagai bagian dari teks skripsi dan dituliskan di antara tanda petik rangkap. Penulisan daftar pustaka harus konsisten. Disusun mulai dari nama pengarang. Diurutkan mengikuti urutan abjad. Nama pengarang diketik mulai dari garis margin kiri dan baris kedua dan seterusnya diketik setelah 4 ketukan dari garis margin dengan spasi. 1. Jangan ada judul yang ditulis dengan huruf kapital semua. Tidak ada alasan karena aplikasinya atau dalam sumber judulnya ditulis besar. Kepada sobat mahasiswa, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu menyukainya, coba bagikan kepada teman-temanmu yang membutuhkan. Ikuti terus channel Si Bejo Muhammad Fauyan, karena sangat penting untuk menulis skripsi dengan baik dan benar. Terima kasih. Sampai jumpa pada video yang lain. Semangat, semoga sukses.